Hosana Putra Daud. Para sahabat Skolastika Claretian, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama saya, Frater Yono, Dan saya, Frater Selo CMF. Kami berdua akan menemani Anda dalam Permen Sani, Permenungan Sabda Mingguan. Pada hari ini, Minggu 2 April 2023, kita memasuki Minggu Palma atau Minggu Daun-Daun. Mari kita buka Permen Sani ini dengan doa pembuka dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun makin keras mereka berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Permen Sami yang terkasih, kita telah memasuki Minggu Palma. Frater Celo, kira-kira Minggu Palma itu apa ya? Baik, Frater Yono, kalau saya secara pribadi ya melihat bahwa Minggu Palma itu sebagai pintu masuk kita ke Pekan Suci, tetapi juga menjadi satu kesempatan sakral kita merenungkan penebusan kita dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Kurang lebih itu yang saya pahami tentang Minggu Palma. Di sana kan ada 2 ritus liturgi. Kalau bisa Frater Celo menyebutkan 2 ritus yang ada pada perayaan Minggu Palma tersebut. Baik, berkaitan dengan ritus ini khususnya dalam bacaan yang kita renungkan ya. Pada kesempatan pertama kita merenungkan Yesus memasuki kota Yerusalem, lalu pada kesempatan ritus yang kedua kita merenungkan kisah sengsara Yesus selama berada di kota Yerusalem. Para sahabat Permen Sami yang terkasih, tadi kita telah mendengar bersama bacaan yang begitu panjang tapi sangat menarik kisahnya, di mana Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya Frater Celo, kalau kita melihat bacaan ini yang panjang, kira-kira poin apa yang bisa kita pelajari, kita renungi, kita petik dari bacaan hari ini? Baik, Frater, berkaitan dengan bacaan Yesus memasuki kota Yerusalem, kalau kita mengikuti dengan baik narasinya, ada banyak hal menarik yang bisa kita renungkan.
Kalau saya secara pribadi ya, saya mengawali itu dengan bagaimana Yesus menyuruh kedua muridnya itu untuk mempersiapkan keledai untuknya. Bagi saya ini satu simbol ya, bahwa Yesus itu sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke Yerusalem dan siap menerima segala misteri yang terjadi di kota Yerusalem. Dan berkaitan dengan Yesus memasuki kota Yerusalem ini, kalau kita mendengar dengan baik tadi, bahwa Yesus itu menggunakan keledai ya, ini menjadi simbol bahwa Yesus itu datang sebagai Raja Damai. Biasanya pada saat itu, raja-raja itu menunggangi kuda, itu sebagai satu simbol kegagahan dalam perang ya. Tapi Yesus menunggang keledai untuk menunjukkan bahwa dia datang sebagai Raja Damai, Raja yang membawa kedamaian. Jadi bukan kerajaan seperti yang diimpikan oleh orang-orang Yerusalem, tapi Yesus ingin membangun kerajaan damai di dalam hati kita masing-masing. Lalu poin yang ketiga adalah Yesus itu mengungkapkan identitasnya. Dia tahu bahwa Yerusalem itu penuh dengan musuhnya, tetapi dia sudah mempersiapkan diri dan dia siap masuk ke kota itu untuk menunjukkan identitasnya sebagai Mesias, yang mana untuk menebus dosa-dosa kita. Kurang lebih itu yang saya renungkan dari bacaan Injil hari ini, Frater. 3 poin ini sangat menarik ya, Frater Cello. Boleh dikatakan Yesus itu hadir untuk membawa keadilan, kesejahteraan dalam konteks keselamatan. Bukan lagi dalam artian Yesus sebagai raja dalam konteks politis, tapi dalam konteks Yesus sebagai anak Allah yang membawa keselamatan. Itu seperti mau menunjukkan atau mau menggarisbawahi bacaan pertama tadi, itu seperti ritus pertama Yesus dilulukan di Yerusalem. Lalu kalau kita mau mendalami bahwa Yesus dengan kisah sengsaranya, itu kan ritus kedua dalam Minggu Palma. Kira-kira apa sih yang bisa kita petik, bisa kita renung dari kisah sengsara Yesus ini? Baik, Frater, ketika Yesus sudah masuk di kota Yerusalem, setelah orang-orang di Yerusalem itu mengelulukan Hosana, lalu di kemudian hari mengelulukan salibkanlah dia, kita memasuk dalam kisah sengsara Tuhan. Dan ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari kisah sengsara ini. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat Permen Sami sekalian untuk merenungkan beberapa karakter yang terlibat dalam kisah sengsara ini. Misalnya, kita bisa merenungkan dari karakter Petrus, seorang murid yang tentunya sangat gigih dalam mengikuti Yesus, tapi pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Ini bisa menjadi bahan permenungan kita. Apakah kita menjadi pengikut yang setia atau dalam perjalanan kita menyangkal Yesus? Lalu ada karakter lain, misalnya Yudas Iskariot, orang yang sudah ada bersama Yesus, dekat dengan Yesus, tapi pada akhirnya mengkhianati Yesus. Atau misalnya dari Raja Herodes atau Pilatus yang berhadapan dengan situasi ini, dia malah cuci tangan atau kabur demi kepentingan pribadinya. Tapi terlepas dari figur-figur ini, ada satu karakter yang menarik sebagai protagonis utama, yaitu Yesus sendiri. Dan dalam kisah sengsara ini bagi saya, Yesus itu mengungkapkan bagaimana pemberian diri yang total. Dia rela menanggalkan keilahiannya, menjadi manusia seperti kita, dan memberi dirinya untuk wafat di salib, untuk memberi satu penebusan total, untuk satu kehidupan kekal untuk kita. Dan bagi saya pemberian diri ini menjadi satu pembelajaran untuk kita, untuk memberi diri dalam relasi kita setiap hari. Bagaimana kita memberi diri secara total. Mungkin ini yang bisa saya tawarkan kepada sahabat-sahabat Permen Sami sekalian. Terima kasih Frater Cello, itu sebuah permenungan, refleksi yang sangat mendalam dan menarik ya. Saya tidak mengambil sebuah kesimpulan dari permenungan Frater. Untuk para sahabat Permen Sami yang terkasih bisa memetiknya masing-masing dari refleksi atau permenungan dari Frater Cello. Mari kita tutup permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu
karena Engkau telah menyertai kami. Kami mohon agar Engkau senantiasa memberkati kami, agar kami mampu meneladani Kristus Tuhan kami untuk menjadi garam dan terang bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.